Ya, kita mulai kuliah kita pagi ini, yaitu dasar komputer dan pemrograman dengan tema yaitu konstansa, variabel, tipe data, dan operator pada pemrograman. Jadi kita kuliah sekarang di materi yang ke-11. Untuk yang materi yang 9, 10 sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan kemarin melalui link YouTube ya. Nah, jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa bisa menyimak dan mempelajari dari link YouTube yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, untuk sebagai pengawal, jadi sebelum kita memasuki untuk mata kuliah tersebut, saya akan mencoba mengulang kembali kemarin, yaitu terkait dengan eh, algoritma ya. Jadi barangkali di sini rekan-rekan mahasiswa masih juga ada yang tidak mengikuti karena tadi saya lihat untuk absensi di YouTube itu baru 12, sedangkan mahasiswa ada 19. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti. Ya. Jadi untuk algoritma ya sudah saya sampaikan kemarin di link YouTube bahwa untuk membuat sebuah program itu diperlukan langkah-langkah atau susunan yang teratur dalam membuat program. Sehingga eh, tujuan untuk membuat program adalah tercapai. Terus membuat program itu kenapa? Jadi membuat program adalah ketika kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalah adalah sebagai poin utama dalam membuat program. Jadi ketika ada sebuah masalah, maka eh, dibuatlah sebuah algoritma. Jadi algoritma dibuat sebagai pedoman pembuatan program. Jadi adalah urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat program. Kemudian setelah dibuat algoritma, kemudian dilakukan pemrograman komputer. Sehingga bahwa program komputer dibuat sesuai dengan algoritma yang telah dibuat. Jika sudah dibuat dengan program komputer, maka solusi terhadap masalah itu akan selesai. Terus bagaimana untuk membuat sebuah algoritma? Jadi ada penulisannya. Jadi penulisannya seperti apa untuk membuat algoritma? Jadi algoritma dapat ditulis melalui 3 hal ya. Yang pertama yaitu dengan membuat kalimat deskriptif, kemudian yang kedua adalah flowchart, dan yang ketiga adalah dengan pseudocode. Untuk kalimat deskripsi sendiri yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Ini saya singkat-singkat saja karena sudah saya jelaskan di link YouTube. Jadi ini contohnya untuk membuat algoritma dengan kalimat deskriptif. Kemudian yang kedua adalah yaitu penulisan algoritma dengan cara menuliskan instruksi yang harus dilakukan dalam bentuk simbol-simbol, yaitu dinamakan dengan flowchart ya. Jadi selain menulis dengan deskriptif, yang kedua adalah dengan membuat flowchart. Yaitu pengertiannya yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Cara penulisan flowchart sudah saya sampaikan juga. Ini adalah untuk simbol-simbolnya. Simbol-simbol flowchart yaitu sesuai dengan American National Standard Institute ya, ANSI, pada tahun 1960. Kemudian oleh ISO International Organization for Standardization juga mengadopsi simbol ANSI pada tahun 1970. Jadi simbol-simbolnya adalah baik berikut. Nah, ini simbol-simbol yang sering digunakan ya dalam membuat flowchart. Jadi dengan menggunakan simbol ini artinya kita bisa menjelaskan kepada programmer lain maupun untuk pembuatan program itu akan mudah dipahami. Jadi dengan simbol-simbol yang sudah diterapkan oleh ISO maupun ANSI, jadi ini adalah yang secara umum digunakan. Ini adalah untuk pengertian-pengertiannya juga kemarin sudah.
Kemudian untuk flowchart itu adalah untuk arahnya itu dari kiri ke kanan dan kemudian dari atas ke bawah ya. Jangan lupa. Jadi flowchart itu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Jadi jangan sampai terbalik, ada flowchart dari kanan ke kiri maupun dari bawah ke atas. Itu tidak diperbolehkan. Untuk yang ketiga, cara penulisan algoritma, yaitu selain yang pertama tadi deskriptif, yang kedua dengan flowchart, dan yang ketiga adalah pseudocode, yaitu cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi penulisannya yaitu dengan bahasa Inggris, tapi tidak terikat dengan salah satu pemrograman bahasa tertentu. Jadi artinya dengan pseudocode tersebut bisa digunakan dalam bahasa pemrograman apa saja. Jadi bahasanya itu dalam bahasa Inggris. Untuk polanya yaitu yang Izin nggak ada suaranya, ya. Pak. Gimana? Halo? Suaranya putus-putus. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Selanjutnya untuk aturannya memang tidak ada standarnya, yaitu dengan cara yang penting dengan bahasa Inggris dan pola yang simple. Ini contohnya untuk pseudocode ya. Pseudocode ini jadi ada kalimat untuk penjelasnya ditandai dengan garis miring 2. Kemudian ada instruksi yang diberikan, yaitu dengan untuk deklarasinya misalnya itu berarti instruksi yang diberikan dengan declare ya bahasa Inggrisnya. Kemudian implementation maupun definition, yaitu bisa dengan input, set maupun display. Ini adalah sebuah contoh dengan penulisan pseudocode. Nah, dari ketiga cara penulisan tersebut nanti akan kita lanjutkan ke materi yang ke-11 ya. Jadi biar tidak langsung melompat materi yang ke-11. Nah, sekarang udah masuk ke materi 11. Jadi nanti akan berhubungan dengan yang namanya lanjut sampai 12, 13, dan 14 itu berhubungan dengan namanya deskriptif maupun flowchart maupun pseudocode. Konstanta. Jadi dalam pembahasan yang pertama adalah konstanta dan variabel. Jadi konstanta itu apa? Jadi dalam pemrograman itu konstanta adalah suatu elemen yang nilainya sudah ditetapkan. Jadi elemen yang nilainya sudah ditetapkan ya. Beda dengan variabel. Jadi kita harus dua pengertian yang bisa kita pahami. Jadi konstanta dan variabel itu pengertian yang berbeda. Nah, penerapannya juga berbeda. Untuk variabel adalah suatu elemen yang nilainya berubah-ubah atau tidak tetap. Jadi di sini untuk yang konstanta berbeda dengan variabel. Konstanta adalah tetap dan variabel adalah tidak tetap. Saya contohkan di sini untuk konstanta itu seperti apa dan variabel itu seperti apa, Bang. Bahwa untuk kita contohkan sebuah luas lingkaran ya, rumusnya adalah pi r kuadrat. Maka yang disebut dengan konstanta adalah pi ya, karena nilainya akan tetap. Jadi pi adalah 3,14 atau 22/7. Sedangkan variabelnya apa? Variabelnya adalah r. Jadi kita misalnya menghitung luas lingkaran dengan r jari-jari 5, 10 atau berapa, itu artinya r-nya adalah sebagai variabel. Sedangkan pi akan tetap. Jadi rumus daripada luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Artinya pi-nya tetap, r-nya berubah-ubah tergantung apa yang akan kita hitung, berapa yang akan kita hitung untuk luas lingkaran tersebut. Untuk penulisan pada pseudocode-nya yaitu seperti ini. Jadi untuk konstanta yaitu konstan. Jadi kita dengan bahasa Inggris konstan saja. Jadi konstan pi sama dengan 3,14. Sedangkan untuk penulisan di variabelnya yaitu dengan declare. Jadi kita menyebutnya dengan declare ya, declare R. R sama dengan misalnya kita isi 30. Jadi di sini untuk jari-jarinya adalah 30.
Bentar, saya cas dulu. Jadi sudah paham ya terkait dengan konstanta dan variabel. Jadi ini konstanta itu bernilai tetap, sedangkan variabel bernilai berubah-ubah. Untuk konstanta dan variabel hanya menyimpan data secara sementara, jadi pada saat jadi secara volatile atau di RAM ya. Nah, nilai konstanta dapat diubah selama program dijalankan, sedangkan nilai variabel dapat diubah selama program dijalankan. Jadi konstanta dan variabel itu tersimpannya di RAM. Jadi hanya saat program itu dijalankan. Untuk aturan-aturan dalam penulisan konstanta dan variabel, yaitu yang pertama dimulai dengan huruf alfabet ya, A, B, C, D gitu ya. Itu alfabet. Kemudian huruf kecil atau huruf kapital, huruf besar ya dibedakan. Jadi dibedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Untuk karakter penyusun variabel hanya boleh alfabet A, B, C, D, kemudian angka 1, 2, 3, serta garis bawah. Kemudian tidak menggunakan spasi. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah konstanta maupun variabel yang ada spasinya, misalnya nama mahasiswa, maka kita bisa gunakan underscore ya, garis bawah, yaitu nama underscore mahasiswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan misalnya nama digabung mahasiswa tapi M-nya besar, itu juga diperbolehkan. Jadi untuk huruf kecil dan besar untuk dibedakan. Jadi tidak boleh adanya spasi. Jadi misalnya nama spasi mahasiswa itu tidak boleh. Tapi yang diperbolehkan adalah menggunakan nama underscore atau garis bawah mahasiswa. Yang selanjutnya itu penamaan konstanta dan variabel sebagai mencerminkan nilai yang dikandungnya. Jadi sesuai dengan kandungnya tadi, misalnya konstanta nilainya tadi Pi misalnya berapa. Terus variabelnya R-nya berapa. Ini sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Lanjut kita sekarang ke tipe data. Tipe data digunakan untuk mempresentasikan nilai suatu data ya. Dan tipe data ini disesuaikan dengan bahasa programan yang digunakan. Jadi ada 4 tipe data jenisnya ya. Yang pertama adalah bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan, kemudian karakter, dan yang terakhir adalah boolean. Bilangan bulat tersendiri yaitu adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Itu bilangnya bulat ya. Jadi misalnya kita contohkan 67, 2 minus 10, kemudian 1.278.962. Nah, itu. Jadi tipe data yang tidak ada pecahannya. Bukan pecahan tapi adalah sebuah tipe data bulat. Untuk tipe-tipenya yaitu ada byte, short, int, integer maupun long ya. Sedangkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada ukurannya, ada yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 62 bit, 64 bit. Untuk yang sering digunakan adalah untuk tipe data integer karena jangkauannya sudah mencukupi. Jadi ketika kita ingin menggunakan sebuah bilangan bulat yang biasa digunakan adalah dengan integer, yaitu dengan ukuran 32 bit, dimulai dari minus berapa ini? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 21 miliar ya. Minus 21 miliar sampai dengan plus 21 miliar.
23 itu 214 juta ya. Ya, 2 miliar. Itu 23, itu 23. Iya, mulai dari minus 2 miliar sampai dengan plus 2 miliar. Selanjutnya adalah bilangan pecahan. Bilangan yang mempunyai pecahan desimal. Nah, kebalikannya daripada bilangan bulat tadi. Jadi bilangan yang terdapat nilai desimal seperti contohnya tadi adalah pi ya. Pi misalnya 3,14. Kemudian ada 0,005, 32,7 dan lain sebagainya. Untuk tipenya ada float dan double. Yaitu dengan ukuran bitnya yaitu 32 bit dan 64 bit. Kemudian untuk ranknya yaitu dari minus 3,4 kali 1038 untuk tinggi 32 bit sampai dengan 3,4 kali 1038. Tipe data selanjutnya adalah karakter. Nah, karakter atau teks ya. Itu karakter yang menyatakan simbol, yaitu angka huruf karakter spesial. Sedangkan teks yaitu merupakan kumpulan dari beberapa karakter. Jadi karakter itu kita menyatakan simbol ya dengan angka, huruf, maupun karakter spesial. Sedangkan teks merupakan kumpulan dari karakter. Jadi teks itu gabungan dari karakter itu namanya teks. Untuk ukuran bitnya 16, sedangkan ranknya yaitu dari 0 sampai dengan 65.535. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi, apakah konstanta dan variabel bisa sama-sama huruf kecil atau harus salah satu? Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, namanya diawali huruf kecilnya. Kemudian tapi ketika kita ingin membuat sebuah nama mahasiswa, nah, kita bisa nama mahasiswa itu tidak diperbolehkan ada nama kemudian spasi mahasiswa. Tapi bisa kita menggunakan nama mulai dari huruf kecil namanya, kemudian mahasiswanya dimulai dari huruf M-nya itu besar. Jadi nama tetap digabung M-nya mahasiswa. Huruf kecil semua juga boleh. Yang penting intinya untuk ini tidak diperbolehkan yaitu yang diawali dengan angka. Di awal daripada konstanta maupun variabel adalah dengan diawali dengan alfabet, yaitu A, B, C, D. Gimana? Bang Indra sudah ya? Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat atau langsung. Jelas Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Ini memang nanti kalau agak cepat dibilang ya, karena memang saya sengaja biar terpenuhi semua untuk mata kuliahnya. Karena minggu depan ya udah mulai ujian atau 2 minggu lagi. Jadi harapannya untuk minggu Sabtu ini kita selesai. Jadi karena masih ada tugas yang harus dikerjakan dan ada kuis. Jadi minggu depan sudah mengerjakan kuis ataupun tugas. Ya kan minggu depannya lagi baru ujian kan.